Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Hari ini kita akan rakit PC yang speknya sebenarnya mirip banget kayak yang episode sebelumnya. Bedanya adalah ini power supply-nya nggak pakai Cooler Master ya karena habis. Terus tadinya mau pakai Vita BD juga habis, akhirnya pakai VIC BD ya. Ini di dusnya keterangannya tulisannya garansi 3 tahun, tapi sudah dikonfirmasi dari distributor AMD-nya garansinya sama-sama 5 tahun ya. Dan buat spek kayak gini udah enak banget buat gaming, streaming, editing. Opsi upgrade juga nanti ke Ryzen 9000 atau Ryzen yang 10000 yang nanti akan rilis itu udah siap teman-teman ya. Pokoknya udah tenang banget. Mau naik VGA ke 5070 Ti juga power supply-nya udah ready ya. Dan di sini untuk VGA-nya kalau misalkan teman-teman mau ngambil lebih murah masih ada sih 5060 yang lebih murah. Cuman karena beda 100-200 ribu jadi ngambil yang colorful e-game aja. Karena ini garansinya 5 tahun, yang lainnya itu yang lebih murah garansinya 3 tahun ya. Dan ini harga segini SSD-nya 500 GB teman-teman ya. Kalau untuk yang 1 tera harganya sudah lebih mahal teman-teman ya, udah 26 jutaan ini rakitannya kalau pakai SSD 1 tera ya. Oke. Dan di sini untuk komponennya separuh itu gue yang beli dan separuh abangnya yang beli ya, ownernya dari si yang punya PC ini. Jadi dia yang beli sendiri itu prosesor teman-teman, sisanya gue yang beli. Dan gue di sini ngebebasin ke pelanggan-pelanggan gue siapa yang mau beli komponen. Pokoknya kalau gue yang beli komponen, nanti kalau ada apa-apa garansi gue bantuin. Kalau misalkan abangnya mau beli sendiri ya boleh, nanti garansi urus sendiri. Pokoknya semua ada di rules ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gue ini buka jasa rakit PC. Jadi kayak gini pesanan pelanggan. Kalau kalian mau rakit ke gue, kalian tonton dulu rulesnya, abis itu DM ke Instagram gue namanya Gani GP, bilang aja Bang Gani mau rakit PC dana sekian dari kota sekian ya, barangnya bisa dikirim bisa diambil juga ya, fleksibel sama gue ada di kota Bogor ya. Sebelum kita masuk ke proses perakitannya, kalian bisa tonton dulu rulesnya. Ini dia teman-teman ya, Mobo prosesor 75F ya, RAM SSD ya. Untuk cooler kita nggak kotak-katik bracketnya. Oke, kalau teman-teman nonton di live streaming, untuk motherboardnya tadinya tuh emang kita pengen pakai motherboard ini ya, B850X Wi-Fi, cuman habis. Lalu pesennya yang non Wi-Fi, itu kita live streamingnya hari Minggu, pesennya hari Minggu. Ternyata harus ngecek dulu ke distri hari Senin. Ternyata pas hari Senin habis untuk yang non Wi-Fi-nya. Ternyata yang ready yang Wi-Fi, jadi kita balik lagi ke yang Wi-Fi. Terus untuk power supply pesennya itu Vita BD teman-teman ya, tapi yang datang itu VIC GD ya. Ternyata memang untuk si Vitanya lagi kosong. Terus di dusnya si VIC GD itu ada keterangan tulisan kalau ini garansinya 3 tahun teman-teman, tapi sudah dikonfirmasi lagi ya. Kalau untuk yang VIC GD ini garansi 5 tahun, di cover sama AMD-nya ya. Dan memang ada selisih 150.000 ya, lebih mahal yang Vita. Dan ownernya pun pada saat ini datang, gue kasih tahu ini yang ini garansinya di dusnya tulisannya 3 tahun, kata dia nggak apa-apa lanjut aja ya, kalau usah ganti itu, karena ini sudah ATX 3.1 yang si VIC GD itu teman-teman, sudah ada kabel 12 VHPWR
Dan kalau mau upgrade sampai RTX 5070 Ti juga pede masih bisa ya. Oke, jadi kita lanjut rakit teman-teman ya. Dan dapat info garansinya 5 tahun ya, dapat refund 150.000. Apa-apa. Oke. Jadi ibaratnya kalau kemarin tuh kita biasa pakai Cooler Master ya, guys, yang MWF 3750, cuma itu habis. Jadi kemarin pesannya Vita gitu. Oke. Dan untuk FSP Vita kan kita udah tahu ya kualitasnya dari dulu kayak gimana. Anggap aja berarti yang VIC-GD ini kan seharga sama Cooler Master ya, berarti kualitasnya harusnya mirip-mirip sih. Dan power supply itu sebenarnya selama dia nyala ya udah. Gue dari dulu selalu bilang kayak, ini power supply ngetesnya gimana ya, pokoknya sama spek yang ada di gua, selama dia nyala ya 75F5060 dia nyala ya udah guys, stabil ya udah. Garansi 5 tahun tuh panjang guys. Anggaplah lu punya anak kelas 6 SD guys ya, itu sampai dia SMA guys masih ada garansinya. Jadi no problemos guys. Mana nih? Buka dulu. Kok keangkat si thermopadnya? Nah. Ada yang nanya plastik ini dibuka, jangan ya guys ya. Ini stiker-stiker ini jangan dibuka. Kalau yang di motherboard ini yang biru tadi tuh, yang ini nih harus dibuka. Kalian tonton tutorial gua aja deh. Terus tadi juga ada beberapa yang nge-DM kayak mau ngerakit DDR4. Masih enak DDR4, cuman lu nggak sayang duit guys. Kayak belasan juta dapetnya DDR4. Nanti upgrade-nya lu beli semua guys. Lu beli mobile, beli prosesor, beli RAM lagi. Gua ngedenger aja kayak kenapa nggak mau sabar sih? Lebih baik DDR5 tanpa VGA apa? Walaupun memang performanya bagusan yang DDR4 pakai VGA gitu. Tapi sementara anjir habis ini pas upgrade mahal. Cuman ya terserah sih, itu hak kalian. Kalau kalian tidak masalah ya nggak apa-apa. Cuman buat gua pribadi yang kasarnya kita nyari uang banting tulang tuh aduh sedih aja gitu. Udah mah harga komponen lagi mahal, lu dapatnya tidak yang upgradable, aduh anjir sedih gua mah. Tapi ya udahlah, duit kalian mau gimana lagi. Guys, ini kita masukin dulu ininya biar tidak berantakan. Itu ya Bogor hari ini lagi panas banget guys. Gue pakai kipas angin nih, AC nyala, kipas angin nyala. Kipas angin suaranya masuk gak ya ke mic? Harusnya sih enggak ya, mudah-mudahan enggak deh. Kalau misalnya masuk ya kerasak dikit guys. Oke, ini juga nih si Manta X-Sky, ini bagus guys, asli. Mana ini teh? Kok nggak mau kebuka? Ini lampunya bisa diganti warna teman-teman ya. Rakitan kali ini putih, cuman RAM-nya hitam, masih masuk sama motherboard. Toh kan lebih kelihatan dari depannya guys, lebih kelihatan apa namanya, si lampu ininya daripada si pinggiran yang hitamnya gitu. Jadi masih masuk guys. Kemarin juga kita rakitan speknya mirip kayak gini guys. Lo ketiplak mirip, beda di power supply doang. Harga masih begini soalnya. Yang bilang oh itu turun di luar negeri turun, di Indonesia mah pede. Wah harganya bakal jadi normal anjir begini. Nggak tahu sih ya. Mudah-mudahan sih turun, berdoa aja. Cuman gue nggak pede guys. Ini udah ya. Sekarang kita menuju ke apa guys? Ke casing. Casing udah depan mata ya. Ini si Olympus C50. Teman-teman, kabel udah gue rapiin di awal ya. Begini ya, gue pakai dua kabel tis yang beda, putih sama hitam. Yang putih ini karena casingnya putih, jadi kalau gue pakai hitam di sini nanti dari depan kelihatan hitamnya gitu. Jadi gue pakai putih, terus ini hitam itu ya karena kabelnya hitam. Terus pokoknya setiap lubang ininya guys ya, gue pakai kabel tis putih. Nah, kabelnya ya. Kita nunduk dikit, kita pasang power supply-nya si VIC-GD ya. Kabel yang gue keluarin itu 24 pin, 8 pin VGA, 8 pin Mobo, sama ada kabel SATA ya. Abangnya minta disiapin kabel SATA karena nanti mau masang hard disk sendiri gitu katanya. Jadi di rumah ada hard disk guys. Gue minta ke gue buat
siapin aja bang kabelnya, jadi saya tinggal pasang harddisk lalu colok. Oke, sip. Power supply ya udah ya. Ini VIC-GD berarti pertama kali nih kita coba guys. Cuman gue nggak pernah ragu ya dari dulu, FSP selalu aman sih. Dari HV Pro yang masih kabel warna-warni jadi hitam, terus versi apa gitu gue lupa, sampai Vita, GD, BD, GM, ini VIC nih. Oke, PS udah, kita pasang motherboard ya. Kita masukin motherboardnya. Ini IO Shield udah gue pasang ke casing ya. Jadi kita tinggal masukin motherboardnya. Dan buat motherboard ini dia tipe yang 6 baut doang ya, karena 2 slot RAM. Bang, yang ini kan ada 4 slot RAM bla 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 bla. Mau slotnya 4, mau slotnya 2. Disarankannya sama profesional itu pakainya 2 keping gitu. Gua nggak tahu alasan spesifiknya, katanya bisa nggak stabil atau apa, atau ada yang harus disetting kayak gitu. Pokoknya kalau kata profesional gitu gue udah percaya dah ya. Oke, pasang baut sini sama di sini ya. Sip, ini udah. Sekarang kita colok-colok dulu kabelnya, habis itu kita pasang fan sama water coolingnya di timelapse aja ya. Sudah clear semua teman-teman ya. Sudah rapih juga di belakang. Jadi dari casing tadi ke bawah kabelnya naik lagi ke sini sama ke kolong ya. Itu di sini ada USB 3, ini audio, USB 2 mau front panel, power supply 24 pin naik ke atas, 8 pin mau bawa ke atas, 8 pin VGA ke kolong. SATA ya, di sini udah taruh ke kolong ya, sama SATA buat motherboard juga. Ini udah ya, karena ownernya mau masang hard disk nanti. Oke, fan yang bawah ke sini, yang 3 di depan lewat bawah ke sini, yang water cooling, RGB water cooling sama fan belakang itu lewat sini. Jadi lampu itu hanya ada dari water cooling sama RAM aja. Oke, sekarang kita tinggal tutup ya. Oh ya, buat temen-temen kalau bisa mau buka casing, di bawah ini ada lubangnya guys, kalian tinggal tarik aja, jangan takut patah. Emang keras banget guys soalnya. Jadi tariknya dar harus kayak gitu. Beneran ini Pak. Oke, sekarang kita tinggal tutup set panelnya ya. Nggak ada patokan baku teman-teman untuk kabel manajemen, selama dia bisa ketutup itu cukup ya, tidak melendung ya, alhamdulillah. Oke, satu lagi di bawah nih. Oh, casing ini udah hatam guys ya, sejuta umat ini mah ya, tapi emang worth it guys. Nah, ini bagian dalamnya begini. Sekarang kita akan ambil si VGA-nya ya, 5060. Ini garansi 5 tahun dari WPG. Sempat ada yang nanya, Bang Gani, kalau WPG garansinya gimana? Jujur guys, umur hidup gue gak pernah ada masalah sama produknya WPG. Jadi nggak pernah garansi gitu. Sejauh ini alhamdulillah aman guys, tidak ada yang aneh-aneh. Alhamdulillah, gue bersyukur banget dah. Kalau yang Bang, ini segelnya udah dibuka. Iya, sama distributor ditempelin nih segel ininya ya. Oke, di sini kan Desember 2025. Sekarang kita rakitnya itu bulan apa namanya? Ini tuh April ya. Berarti nanti garansi tetap April 2000, nambah 5 tahun 2030 teman-teman ya. Karena ngikutin kwitansi. Oke, jadi pastiin dulu. Ini gue udah sering ngebahas juga sih, kalau misalnya garansi itu tuh harusnya dari tanggal kita beli teman-teman ya, bukan dari VGA-nya nyampe ke toko ya. Kita tinggal pasang ini. Pas dulu dah. Nah, sip. Colokannya 1x8 pin aja ini. Terus udah baut dulu guys, gue kalau nggak dibaut gak pede ininya. Apa namanya? Ngeiniinnya, nyolokinnya. Hap, hap, hap. Jadi serba putih ya. Gue nggak tahu guys, lampu VGA-nya tuh bisa diganti atau enggak, karena gue nggak pernah nyoba.
PC pribadi gue pakai i-game juga guys, 5060 Ti, sama buat di konten juga ada. Cuman gue nggak pernah mau ngoprek guys. Ya, oke, ini udah selesai. Kita colok, kita nyalain ya. Oh iya, ini plastik bawahnya udah dibuka guys ya. Kita bukain dulu dari sini, bisa kok ini kejangkau kayak. Atau enggak ini gue beresin dulu ya. Plastik yang bawahnya gue buka-bukain, habis itu kita nyalain PC-nya. Nah ya guys, yang di sini udah dibuka ya. Karena nanti kalau nggak dibuka takutnya jadi panas teman-teman. Kalau yang ini biar sama yang punyanya aja buka, takut nanti lecet gitu ya. Jadi pas udah nyampe aja dia buka nih yang ininya sama yang di sini. Oke, sekarang kita nyalain PC-nya. Oke, udah dicolokin ke listrik, ke monitor, langsung kita nyalain PC-nya. Bismillahirrahmanirrahim, menyala. Nah, PC-nya udah nyala guys ya. Kalau RAM memang nyalanya delay. BTW tadi gue nyebut garansi kayaknya salah dikit ya guys ya. Ini kan belinya April 2026, berarti sampai April 2031 teman-teman ya. Oke, kita ngikut dari tanggal kita beli ya. Terus di motherboard ini ada indikator teman-teman ya. Ini nanda ini kalau misalkan nyala lama kagak mati-mati, dia mungkin ada masalah tuh guys, bisa di RAM-nya atau di prosesor atau di mana di lampu yang nyalanya ya. Tapi untuk pertama kali rakit memang terkadang dia lama banget teman-teman. Ada yang lama, ada yang cepat. Jadi jangan panik dulu. Tungguin aja guys, bisa sekitar 3 menitan atau sampai 5 menitan ya. Kita tunggu sampai masuk ke layar ya. Nah guys, sekitar 3 menit atau 5 menit tadi ya, nggak nyampe sih, nggak nyampe, ini cuma 3 menitan ya. Ini udah masuk ke layar, udah kebaca semua mobile, prosesor, RAM, SSD dan kawan-kawan ya. Ini juga udah kebaca ya. Ada nanya bang, ini dayanya daya apa, semua PC atau gimana? Se-PC ini aja ya teman-teman ya. Monitornya kagak masuk sini karena nyoloknya di bawah. Jadi yang nyolok ke sini ini daya dari si PC-nya aja ya. Oke. Karena kita udah selesai, berarti ya wes kita sampai sini teman-teman ya. Rakitnya ada di episode berikutnya. Jadi buat teman-teman kalau ada yang mau rakit, boleh gas DM Instagram gue namanya Gani GP ya. Dan teman-teman kalau ada yang nanya, bang harganya gimana? Gue nggak naikin harga teman-teman, kalian bayar gue jasa aja. Harga itu harga asli ya. Bahkan kardus ini akan gue kasih juga ke pelanggan, sampai ada kwitansi dari toko juga ya. Ini akan gue kasih ke pelanggan, sama invoice dari marketplace itu juga akan dikasih ke pelanggan. Jadi sangat transparan pokoknya di gua ya. Sama video unboxingnya juga ini akan gua kasih ke pelanggan ya. Pokoknya semuanya transparan. Kalian kalau mau rakit bisa gas DM Instagram Gani GP. Kalau minta tambah komponen, linknya udah gua drop di deskripsi sama di keranjangnya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya di testing.